salah satu petinggi asosiasi retail yang ngomong, Pak Roy namanya, kita bisa tidak putar dan mereka tidak akan dapat uang gitu. Dan ini juga kasihan merekanya karena mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk promo, orang nggak tahu mereka lagi, mereka nggak laku lagi gitu. Gue habis ke ATM selalu karena nih ATM banyak antrian dan gue percaya dengan sistemnya yang ada, duitnya gue main ambil aja, gue masukin dompet gitu. Tapi ada orang yang takes times gitu ya, yang ngambil waktu lu banyak, lu udah antri lama, tiba-tiba dia ngambil duit, terus dihitungin depan ATM-nya, mau gua geplak aja tuh orang-orang kayak begitu. Ya udah lu kalau naruh duit di bank ya udah lu mau nggak mau harus trust dengan sistemnya gitu. Welcome to Total Politik dan jumpa lagi di konten ngomong sendiri. Kali ini agak spesial karena gua set baru, gua pakai mikrofon baru. Terima kasih kepada hamba Allah yang telah mendonasikan mikrofon untuk Total Politik. Semoga selama mikrofon ini digunakan untuk memberikan berbagi kebaikan dengan satu sama lain bersama masyarakat Total Politik. Ada yang mendapatkan manfaat dari apa yang kita bicarakan dengan mikrofon ini, pahalanya menjadi amal jariah bagi yang sudah mendonasikan ini. Dan alhamdulillah gue sangat berterima kasih kepada yang sudah mendonasikan dan semoga amal ibadah Anda diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, makasih banget ya. Semoga ini bermanfaat untuk membuat konten ngomong sendiri ini menjadi jauh lebih baik. Dan kali ini gue juga ngebahas sesuatu yang sempat rame belakangan ini dibicarakan di mana-mana, yaitu mengenai peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 yang mengatur royalti musik, penggunaan musik dan lagu bagi kepentingan komersil dan non komersil. Oke, kita bicara soal royalti musik. Memang di Indonesia persoalan royalti ini memang jadi sebuah hal yang tidak selesai-selesai dari dulu. Dulu ketika masa musik itu menggunakan fisik gitu ya, isu pembajakan itu menjadi sangat luar biasa. Jadi kemudian di era digital juga musisi makin tidak menerima keuntungan yang optimal dari karya-karyanya. Ini agak ironis gitu ketika musik Indonesia berkembang begitu luar biasa pesat, berbagai macam aliran muncul, berbagai macam gaya style musiknya, dan makin melakukan invasi juga di berbagai macam negara gitu ya. Tetapi dalam aspek regulasi itu tampak tidak mengalami kemajuan yang signifikan, dan hari ini untuk hal ini kita agak mengapresiasi gitu ya sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu mengenai royalti musik ini. Dan pengaturannya itu ada di ada sebuah lembaga namanya LMKN, yaitu lembaga manajemen kolektif nasional ya. Itu lembaga yang diberikan wewenang untuk menarik retribusi atau royalti kepada pengguna lagu gitu. Dan juga dia memiliki wewenang juga untuk atau memiliki kewajiban mendistribusikan royalti dari lagu itu sesuai dengan sistem informasi lagu dan musik nasional. Jadi ada sebuah sistem gitu ya yang mana mengharuskan musisi-musisi itu melakukan pendataan terhadap karya-karyanya dan
menurut gua ini sebuah langkah yang cukup signifikan gitu untuk membangun keteraturan dan menjamin keadilan gitu ya, dan melindungi hak pekerja seni musik di Indonesia gitu. Nah, jadi memang ini akan membuat iklim musik akan menjadi lebih dinamis karena ada sebuah kepastian hukum. Kita bisa belajar di negara-negara seperti Amerika yang mana industri musiknya sudah sangat maju ya. Seperti negara bagian California itu banyak dapat dari film misalnya, atau negara-negara bagian lain lah di Amerika juga banyak dapat pemasukan dari musik kayak Seattle gitu, banyak band yang berasal dari situ. Ini membuat dinamika orang-orang itu semakin cepat gitu, semakin rapid untuk menciptakan karya-karya yang berkualitas gitu. Dan itu dapat terjadi karena ada perlindungan hak dan kepastian hukum terhadap hak kekayaan intelektual yang mereka miliki. Jadi kalau orang bilang kekayaan intelektual itu tidak terlalu dipandang di Indonesia, ya gue kira sih sejauh ini ada benarnya. Tapi dengan apa yang sudah dilakukan pemerintah hari ini, kita bisa agak mengapresiasi untuk langkah awal gitu untuk perbaikan sistem permusikan di Indonesia dan memperbaiki kehidupan dari pelaku-pelaku seni gitu. Ya kalau lu lihat artis-artis yang terkenal yang bisa manggung kapan aja, dan kalau manggung pasti rame yang nonton, ya itu bisa royalti ini bisa jadi bukan pemasukan utama buat mereka gitu. Tapi kalau musisi-musisi yang zaman dulu gitu, yang lagu hitsnya cuma ada 3-4 lagu, terus dia sudah nggak kuat manggung lagi, ini akan menjadi pemasukan yang akan sangat membantu mereka untuk menjalani kehidupannya lah gitu. Nah, gue nggak akan bahas detail tentang aturan ini. Kalau bagi gue pribadi sih, gue kalau menggunakan karya orang untuk kepentingan komersial sih, bagi gue harus ada kewajiban untuk menyisihkan sedikit keuntungan Anda untuk orang yang juga memberikan dampak terhadap usaha Anda gitu misalnya. Ya jangankan orang yang lagunya lu pake gitu ya, lu puterin lagu, misalnya gue pencipta lagu gitu, atau Mas Ahmad Dhani gitu pencipta lagu, diputerin lagu setiap hari di kafe, lu nggak bayar ke Mas Ahmad Dhani gitu misalnya, dan orang seneng di kafe lu karena lu puter-puterin musik, orang betah di sana, orang melakukan spending di kafe itu. Dan menurut gue itu sesuatu yang tidak adil buat Mas Ahmad Dhani-nya gitu. Nah tapi ya itu memang bukan sesuatu yang adil buat Mas Ahmad Dhani gitu. Tapi praktek ini dianggap sebuah kelaziman selama ini, dan orang menerima ini sebagai fakta. Ya udahlah, memang kayak begitu kenyataannya gitu. Nah praktek ini yang sedang didobrak gitu ya. Dan ya gue contohin Mas Ahmad Dhani tadi misalnya, ya dia nyanyi dari pagi sampai siang sampai malam di sebuah kafe, lagunya diputerin terus, orang nyaman, orang betah di sana gitu, dia nggak dapat apa-apa. Nah tapi di sisi lain gitu, misalnya lu contohin aja pengamen aja datang ke sebuah restoran itu bisa dapat duit sampai 10-20 ribu gitu ya. Ya dia bawain lagu orang, bukan lagu dia gitu ya. Gue bukan menyamakan Mas Ahmad Dhani sama pengamen juga, tapi pengamen memang dia kerja kan, datang untuk bekerja dan dapat duit dengan lagu yang dia nyanyikan.
bisa sampai berapa satu restoran itu gitu. Nah sementara yang punya lagu yang diputerin musiknya di sebuah restoran itu nggak mendapatkan apa-apa ya. Pengamen aja bisa dapat misalnya satu tempat makan tuh 5.000, masa satu penyanyi nggak bisa dapat 100 rupiah atau 200 rupiah untuk lagunya yang diputar di satu kafe gitu ya, seharian pula gitu misalnya. Jadi di sini logikanya apa namanya, lagu ini, kebijakan ini sebenarnya sangat menjunjung aspek keadilan bagi pelaku seni dan pelaku musik gitu. Nah banyak orang yang menggunakan argumen, gue nggak akan membahas detailnya, tarifnya ada semuanya di website LMKN gitu ya. 4.000 rupiah per meter persegi di bawah 500 meter, 1.000 meter pertama ditambah 2.000 atau tambah berapa gitu, ada detailnya di situ, ada perhitungannya. Dan nanti LMKN ini yang akan mendistribusikan keuntungan dari royalti yang mereka terima kepada musisi-musisi yang berhak gitu sesuai dengan list penerima yang disesuaikan lisensinya dengan sistem informasi musik nasional tadi yang gue sebutkan di depan gitu. Nah tapi gue lebih ingin di sini menyoroti komentar-komentar dari berbagai macam pihak gitu ya. Kalau dari pihak musisi sih sebagian besar gue lihat menyatakan dukungan terhadap kebijakan ini karena ini sebuah langkah yang progresif, terutama untuk pencipta-pencipta lagu dan penyanyi sekaligus, karena ada yang terkait, ada yang pencipta lagu, ada yang terkait. Jadi ada pembagian 50-50, misalnya gue yang nyanyiin lagu ciptaannya Pak Mansap gitu, atau gue lagu ciptaannya Budi Adiputro gue nyanyiin, ya gue bisa dapat 50-50 gitu. Ada ketentuannya semuanya di dalam aturan ini, tapi gue ingin lebih menyoroti perdebatannya gitu. Nah jadi orang yang menolak ini mengatakan bahwa ini akan merugikan, kebijakan ini akan merugikan pihak musisi gitu. Kita bisa aja tidak memutar lagu di retail kita. Ini salah satu petinggi asosiasi retail yang ngomong, Pak Roy namanya. Kita bisa tidak putar dan mereka tidak akan dapat uang gitu. Dan ini juga kasihan merekanya karena mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk promo, orang nggak tahu mereka lagi, mereka nggak laku lagi gitu. Argumen ini agak, ya gue bilang agak agak serakah gitu, agak ngaco sih. Pertama ya, kalau orang ini nggak terkenal banget, apa lu mau muterin lagunya gitu. Gue bikin lagu hari ini, ada tuh lagu gue Vienna tuh di YouTube, lu cek aja Vienna anakku sayang gitu di Shauki Project. Gue nggak terkenal nih lagu gue, apa mau itu retail yang muterin lagu gue gitu. Ya enggak juga gitu loh. Jadi pasti yang diputerin juga lagu yang orang udah tahu gitu kebanyakan, dan lagu yang udah populer. Jadi maksud gua nggak ada hubungannya juga karena lu nggak puterin lagunya musisi, musisi itu jadi tidak terkenal dan dia tidak dapat job, tidak ada pekerjaan. Itu menurut gua sih alasan yang mengada-ngada gitu. Dan yang kedua ya, kalau alasannya itu dia akan dia mengatakan bahwa musisi ini tidak dapat kesempatan untuk promosi di retail gitu. Ya gini deh, logikanya musisi ini mau jualan ke siapa sehingga dia harus promosi di retail gitu. Dia kalau mau jualan ke publik, ya publik yang dengerin lagunya di situ nggak bayar mereka kok gitu. Itu loh maksud gua. Jadi dia nggak dibayar kok. Jadi menurut gua agak kurang tepat juga menggunakan argumentasi promosi. Misalnya gini deh,
Kalau gue jualan handphone gitu, gue promosi di YouTube gitu, atau gue promosi di TV, gue jualan handphone gitu. Ya oke, yang mau beli handphone gue itu adalah penonton TV gitu. Tapi apakah dengan gue puter di retail adalah yang akan membeli lagu gue itu memang si pendengar ini, apa pembeli yang belanja di retail ini? Ya belum tentu juga gitu. Kalau promosi yang dia maksud adalah karena makin banyak orang tahu, maka pihak-pihak IO TV akan mengundang gua gara-gara lagu gua diputar di retail, ya. Ya itu kan berarti konsumennya bukan pelanggan retail, konsumennya adalah stakeholder lain gitu ya, yang nggak ada hubungannya juga dengan pemutaran lagu lu di retail gitu. Ya kecuali kayak handphone tadi, karena handphone gua yang gua jual itu akan dibeli oleh penonton TV gitu. Nah lagu gua itu nggak akan dibeli oleh pelanggan retail ya, apalagi sekarang ada YouTube, ada macam-macam ya gitu. Yang mana mereka ini bukan pelanggan di situ, mereka itu adalah data gitu ya. Mereka ini adalah data, mereka ini adalah komoditas bagi YouTube gitu, bagi Spotify, kecuali yang premium ya. Kalau lu bayar, artinya kalau lu bayar berarti memang lu adalah pelanggan. Tapi kalau lu nggak bayar, lu bukan pelanggan gitu. Jadi apakah si orang yang belanja di retail ini akan bayar ke musisi yang lagunya diputar di toko-toko retail atau di radio? Ya enggak juga gitu, kecuali konser gitu, beda cerita lagi gitu. Jadi maksud gue yang dijual konsernya gitu, ada hal lain lagi gitu. Jadi menurut gue itu argumen yang tidak terlalu tepat gitu untuk mengatakan bahwa musisi jadi kehilangan tempat promosi. Oh radio itu tempat promosi gitu misalnya. Ya apa ya, menurut gue sih radio bukan tempat promosi apa gitu ya. Lagu lu jadi makin sering diputar gitu maksudnya. Ya nggak serta-merta juga lagu lu diputar akan mendatangkan uang ke elunya gitu ya. Jadi ini yang jadi soal. Jadi radio itu dianggap tempat promosi pun selama ini karena tidak ada revenue untuk musisi dari pemutaran lagunya, nggak ada aturan yang menjadikan musisi mendapatkan revenue dari lagunya yang diputar gitu. Kalau ada aturan itu nggak akan dianggap tempat promosi lagi gitu. Jadi ketika radio ngebayar ya berarti radio lah yang menjadi pelanggan dari musisi yang lagunya diputar gitu. Nah dan gue sih ngerasa kalau usaha-usaha kecil, kafe segala macam ya, itu beban bayarannya juga nggak gede-gede amat sebenarnya dengan revenue yang lu terima ya. Maksud gua usaha-usaha kecil nggak gede-gede amat dalam artian begini, usaha-usaha kecil ya lu bisa putar lagu, lu bisa membuat pelanggan lu betah gitu untuk berada di tempat lu gitu, dan lu dapat revenue. Ya apa ya, menurut gue ini nggak gede-gede amat dalam artian gini ya, lu nggak akan ngeluarin uang yang memberatkan usaha lu juga gitu, dalam artian lu nggak akan rugi juga gitu. Dan juga sebenarnya kalau retail restoran gitu kan bisa lu bebanin ke pembeli lu. Jadi karena pembeli lu yang mendengarkan musik itu, ya jadikanlah musik itu bagian dari dagangan lu, kan gitu aja sebenarnya kan. Jadi nggak perlu pusing-pusing amat gitu. Jadi memang karena gua belanja di restoran lu, gua dengerin musik, gua menikmati musik, ya mau nggak mau gua harus bayar gua jadi pelanggannya gitu. Nah ini maksud gua yang makanya sebenarnya sih buat
pengusaha ini nggak masalah-masalah banget sebenarnya ya. Ya lu tinggal nambahin 100 rupiah per pelanggan gitu untuk untuk bayar apa royalti musik gitu karena kita muter musik gitu. Nah kembali lagi ke masalah peraturan ini, ya salah satu hal yang akan menjadi challenge-nya adalah law enforcement gitu. Ya bagaimana sih usaha-usaha yang nggak membayar ini nanti adanya, daripada gua bayar buat musiknya misalnya 500.000 terus petugasnya di apa namanya ada pungutan liar, ya udah lu bayar segini aja lah biar gua putihkan gitu misalnya. Jadi musisinya juga nggak terima duitnya jadinya. Jadi akan sangat rentan gitu pelaksanaannya, akan sangat rumit pelaksanaan dan pengawasannya. Ya yang pasti sih menurut gua pelaksanaan dan pengawasan kebijakan semacam ini itu akan sangat apa namanya sangat gampang untuk dipantau, untuk dikontrol tuh di tempat-tempat yang gede gitu. Kalau tempat-tempat yang kecil tuh akan sangat sulit untuk memantaunya karena juga pembayarannya pasti kecil-kecil kan, satu restoran apa namanya UMKM warteg atau apa gitu paling membayar setahun bayar 20.000 untuk bayar royalti musik atau 15.000 gitu. Tapi kalau tempat-tempat gede kan bayarannya pasti tembus jutaan-jutaan juga gitu bayar setahun gitu. Dan pengawasannya ini yang paling penting gitu ya. Jadi bagaimana membuat orang itu bisa trust gitu dengan pelaksanaan itu, sehingga pelaksanaannya memang benar, sehingga musisi itu benar-benar ingin mendaftarkan semua karyanya, musisi makin sadar hukum, hire lawyer gitu misalnya, makin menggunakan instrumen-instrumen hukum yang akan melindungi haknya ya. Dan pengusaha pun juga takut juga main-main gitu karena wah ini nggak bisa di otak-atik. Kita lihat aja lah rasio pajak kita juga masih rendah kok gitu. Jadi gue ngelihat ini aturan bagus, progresif, tapi selalu di Indonesia masalahnya itu law enforcement. Kayak yang penting itu percaya gitu, gimana cara bikin semua stakeholder itu percaya dengan law enforcementnya gitu. Ya gue contohin lah, misalnya lu ke ATM gitu, antri ATM lu pasti suka gemes kan ngelihat ada orang nih, siapa sih nih si kampret ambil uang gitu di ATM, habis ambil duit terus dihitungin gitu. Dia nggak percaya sama mesin itu gitu. Jadi kalau gue habis ke ATM selalu karena nih ATM banyak antrian dan gue percaya dengan sistemnya yang ada, duitnya gue main ambil aja, gue masukin dompet gitu. Tapi ada orang yang takes times gitu ya, yang ngambil waktu lu banyak, lu udah antri lama, tiba-tiba dia ngambil duit terus dihitungin depan ATM-nya, mau gue geplak aja tuh orang-orang kayak begitu. Ya udah lu kalau naruh duit di bank ya udah lu mau nggak mau harus trust dengan sistemnya gitu. Nah caranya apa? Trust dengan sistem perbankan karena memang bank menjalankan berbagai macam SOP-nya selama ini untuk melindungi nasabah, cukup membuat orang-orang menjadi percaya gitu. Dan gue juga mengharapkan law enforcement terhadap aturan ini yang cukup progresif membuat mayoritas orang juga percaya gitu.
Mungkin itu aja konten hari ini, dan sampai jumpa lagi di konten ngomong sendiri berikutnya. Buat yang lain yang ada mau donasi buat Total Politik, gue sangat terbuka loh. Sampai jumpa lagi di ngomong sendiri.